एक और बंकर बॉयज, एक और बंकर और पॉइंट। Halo manja-manjaku, bagaimana kabarnya? Sehat? Sama doi gimana? Semakin manja atau menjadi-jadi? Hari ini saya akan merangkum sebuah film perang dari negara perindapan, berkisah tentang seorang prajurit perang paling berani, tak takut mati, anaknya nekat saja, dan mampu menaklukkan daerah perbatasan India-Pakistan. Pemasaran? Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Pikram yang sedang bermain kasti bersama teman-temannya dan kakak kandungnya bernama Piksal. Lalu tak lama, ada sekelompok remaja labil yang sedang mengganggu mereka dengan menahan bola kasti milik Pikram. Namun Pikram yang sudah memiliki mental militer sedari dini tidak takut menghadapi remaja tersebut. Asalkan ia benar, ia tak takut apapun, kecuali Tuhan. विक्रम बचपन से ऐसे ही था, पंगे लेने से कभी नहीं डरा, पापा की डांट से भी नहीं. Hal tersebut diketahui sang ayah Pikram yang mana ayahnya marah karena khawatir apabila Pikram yang masih anak kecil akan dihajar oleh remaja tersebut. Namun Pikram pun menjawab, "Jangan panggil aku anak kecil ayah, namaku Pikram, aku Pikram." Dan habis itu ia dipukuli ayahnya. Pikram yang dari kecil sudah terobsesi menjadi tentara sampai-sampai ia selalu mengenakan seragam militer dimanapun dan kapanpun, tak terkecuali ketika sekolah. Dan inilah Sheershah. Singkat cerita, 23 tahun berlalu di mana kini Pikram sudah menjadi tentara sungguhan dan menyandang 2 bintang di pundaknya. Pikram ditugaskan menjadi pemimpin batalion di kawasan Sopore, Kashmir, yaitu perbatasan antara India dan Pakistan. Di sini ia disambut oleh Rajiv Kapoor dan Bansai untuk dibawa ke markas besar. Dan di saat di markas besar, ia bertemu dengan Mayor Mukherjee, Letnan Sanjeb, dan Mayor Ajay Singh. Soldier, welcome to 13 chapter. Thank you, sir. 1 bulan berlalu di mana Pikram dan yang lainnya ditugaskan di daerah tersebut untuk menjaga keamanan sipil sekaligus melacak keberadaan kelompok teroris yang disinyalir bersembunyi dan beroperasi di kawasan sekitarnya. Pikram yang orangnya mudah bergaul dengan masyarakat setempat pun diberi peringatan oleh Sanjeb agar jangan terlalu berbaur dengan orang itu karena dikhawatirkan ada serigala berbulu sound the ship dan dapat membahayakan dirinya terlebih lagi kelompoknya. Keesokannya, ketika Pikram dan yang lain sedang beroperasi razia kepada mobil-mobil yang ingin masuk ke kawasan tersebut, dan di saat sedang memeriksa KTP warga, terlihat sebuah mobil putih yang cukup mencurigakan berusaha menghindari pemeriksaan. Pikram yang mengetahui hal tersebut langsung menghampiri, namun tiba-tiba, ya, ternyata sekelompok teroris yang menghujani Pikram dan yang lain dengan tembakan dan berusaha melarikan diri. Pikram yang membalas dengan menembaki mereka dilarang oleh Sanjeb dengan alasan banyak warga sipil di lokasi tersebut. Namun Pikram tak menghiraukan perintah Sanjeb dan tetap memberikan perlawanan kepada kelompok teroris tersebut. Sanjeb yang hampir tertembak pun langsung diselamatkan oleh Pikram dan alhamdulillah kelompok teroris tersebut mampu ditaklukkan. Sempat terjadi bersiadu tegang antara Sanjeb dan Pikram dikarenakan Pikram yang tak mematuhi perintah dari Sanjeb yang dapat mencelakakan warga sipil dan tim, namun Pikram hanya diam dan tak merespon. Saat di markas, rekan-rekan Pikram pun menyanjung aksi Pikram yang mampu menghabisi para kelompok teroris dan berani berjalan maju tanpa takut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu tak lama, Sanjeb datang dan memberikan Pikram sebatang udut gudang garam pertanda terima kasih yang mana Sanjeb baru mengetahui bahwa Pikram telah menyelamatkan dirinya ketika itu. Semenjak saat itu, hubungan mereka menjadi akrab, namun tak sampai jadian. Singkat cerita, scene berpindah ke 4 tahun lalu di tahun 95 di mana Pikram masih menjadi mahasiswa di sebuah universitas dan ia menyukai seorang gadis yang bernama Dimple. Berkat kerja keras dan tekad mengubah status lajang agar berubah menjadi pacaran di biodata Facebook, akhirnya Pikram mendapatkan hati Dimple yang mana mereka telah resmi berpacaran. अब तेरी परमानेंट बुकिंग हो गई।
Hari-hari pun mereka lalui bersama dengan penuh kebahagiaan sampai hari di mana Pikram ingin melamar Dimple di pinggir pasar, yang mana kejadian ini terciduk oleh ayah Dimple yang tak setuju dengan hubungan mereka dengan alasan strata dan ekonomi sosial Pikram. Dan Pikram yang menggebu-gebu pun memohon kepada ayahnya agar ia diberi modal untuk bergabung di armada dagang dan terpaksa menggugurkan impiannya menjadi seorang tentara. Dan Dimple ternyata akan dijodohkan oleh ayahnya dengan pria lain pilihan sang ayah, namun Dimple tak setuju dan bersitegang dengan ayahnya, di mana Dimple meyakinkan ayahnya bahwa Pikram akan menjadi armada dagang yang mudah-mudahan cukup untuk menafkahinya, dan bahkan Dimple sampai mengatakan ia tidak akan menikah selain kepada Pikram, sang pujaan hatinya. Kemudian terlihat Pikram bercerita kepada sahabatnya Panjul bahwa ia akan ikut armada dagang. Panjul tak setuju lalu mengatakan jika orang lain mengubur mimpimu, maka kau akan bangkit kembali. Namun jika kau sendiri yang mengubur mimpimu, maka kau akan mati. Mendengar hal itu, Pikram hanya bisa terdiam sambil mempertimbangkan keputusannya. Singkat cerita, besoknya saat Pikram dan Dimple bertemu, lalu Pikram mengatakan bahwa ia akan tetap menjadi seorang tentara dan mengurungkan niatnya menjadi armada dagang. Mendengar hal itu, Dimple sempat bersitegang dengan Pikram, namun dengan kekuatan cinta dan manja, akhirnya Dimple pun setuju dengan apa yang Pikram pilih. मेरे लिए ना सही अपने लिए कम से कम फोकस हो जाए। Singkat cerita, kembali ke masa sekarang di mana diperlihatkan ketua kelompok teroris bernama Haider yang sedang menghukum lalu menembak mati keempat anggotanya yang kedapatan telah memberikan informasi. Akibat dari itu, mayat mereka pun digantung dan dipertunjukkan kepada masyarakat dengan tujuan memberi pelajaran bagi siapapun jangan sampai ada yang membocorkan informasi mengenai kelompok teroris tersebut. Dan malamnya saat Pikram dan temannya sedang patroli, ia diberhentikan oleh Pak Gofil untuk meminta tolong karena ternyata putranya yang bernama Aslan telah menjadi kelompok militan teroris yang ingin bertaubat karena mengetahui tujuan dari kelompok teroris tersebut hanyalah untuk cuan, dan cuan. उनका मन करा मगर अब बाहर आने को राजी है। Singkat cerita, keesokannya berbekal dari informasi yang diberitahui Aslan, Pikram dan yang lain pergi menuju lokasi yang dituju. Namun apa yang terjadi saat dalam perjalanan, Pikram dan yang lain langsung diserang oleh kelompok militan teroris tersebut. Baku tembak pun terjadi di antara kedua kubu, yang mana saat Pikram melihat rekan timnya yang tewas tertembak, jiwa Rembonya bergejolak dan langsung bergerak maju menghabisi seluruh kelompok teroris tersebut. Singkat cerita, scene berpindah di mana Pikram pergi mendatangi Aslan untuk menanyakan kembali informasi keberadaan Haider. Sempat dihalangi oleh sang ayah karena takut anak sematawayangnya kenapa-napa, namun Aslan tetap memberitahu di mana lokasi Haider bersembunyi. मुझे पता है हैदर कहाँ मिलेगा। Pikram yang memimpin timnya pun langsung bergerak menuju lokasi tersebut. Dan saat sudah mengetahui lokasi kelompok itu, Pikram meminta izin perintah kepada Komandan Joshi untuk menyerang, namun Komandan Joshi menyuruh untuk sabar dan pastikan Haider benar-benar ada di sana. Namun Pikram yang sudah membara-bara mengambil keputusan sendiri lalu menyuruh timnya untuk segera masuk. Baku tembak pun pasti tak terelakkan dari kedua kubu saat Pikram dan tim masuk ke dalam. Pikram dan tim semakin bergerak ke atas sampai pada akhirnya Pikram masuk ke sebuah ruangan dan mendapati beberapa warga sipil dan ukhti bercadar yang cukup mencurigakan, dan di saat ingin didekati, ya, janggutnya terlalu lebat, jakunnya terlalu besar, yang mana beliaulah orang yang ditargetkan alias Haider. Terjadi perkelahian ala pria sejati di antara keduanya, yang mana pada akhirnya Haider tewas di tangan Pikram. लोगों की मौत आसमान से बरसेगी, मार कर तुम ये जंग जीत नहीं सकते।
Kembali ke markas, di saat Pikram telah berhasil menaklukkan kelompok teroris di daerah tersebut, ia pun mendapat cuti dan akan pulang kampung untuk menemui keluarga dan pujaan hatinya, Dek Dimple. पड़ोसी देश तक पहुंच चुकी। Singkat cerita, Pikram pun kini telah bertemu dengan Dimple lalu pergi ke sebuah kuil ibadah yang mana ternyata Pikram memegang selendang milik Dimple saat beribadah, yang berarti Pikram dan Dimple kini telah resmi menikah. Congratulations, Mrs. Batra. आपकी भी शादी हुई है लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के साथ। Dan di saat sedang berkumpul bersama keluarga, terdapat kabar di televisi yang memberikan bahwa Pakistan telah melanggar janji dengan menyusup ke perbatasan distrik Kargil dan menyandera 4 orang tentara, yang berarti perang besar akan segera tiba. श्रीनगर से लेकर हाईवे अगर हमारे कब्जे में आ जाए। Singkat cerita, esok harinya tiba di mana hari perpisahan Pikram dengan Dimple yang ingin kembali menjalani tugas negara. Dan saat sebelum berpisah, Dimple sedikit ragu kepada Pikram akan bisa menemuinya kembali, namun Pikram meyakinkan Dimple bahwa ia akan kembali seutuhnya dan akan hidup bersama Dimple forever. सूत्रों के दुनिया ने देखा अब दुनिया के मुताबिक युद्ध होने की परिस्थिति में इंडिया पाकिस्तान का सामना करने। Singkat cerita, kini Pikram sudah brewok dan kembali bertugas di daerah perbatasan India-Pakistan. Namun secara tiba-tiba terjadi penyerangan dilakukan oleh Pakistan dengan menghujani rudal-rudal ke area markas tim India. Sontak membuat tentara India berlarian berhamburan menyelamatkan diri tanpa bisa menyerang sama sekali. Dan diakibatkan dari ini, banyak korban berjatuhan yang salah satunya adalah Jasi, salah satu letnan kebanggaan India yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena membela negara. Keesokan harinya, Jenderal Joshi pun tiba ke lokasi dan menyuruh seluruh pasukan mempersiapkan diri untuk berperang. Namun sebelum itu mereka diberikan nama-nama sandi panggilan yang dipakai dalam komunikasi radio. Ada yang dipanggil Sangram, Cakra, Cuplek, Komar, Adul, Kumar, Munir, dan Pikram. Pikram diberikan nama sandi Shirsah. Sir, your code name is Shersha. Sir. Mereka yang disebut namanya mendapatkan tugas untuk merebut kembali perbatasan Kargil yang sebelumnya telah diambil oleh pihak Pakistan. This is point 5. From now onwards, this will be our forward. Lokasi tersebut berada di puncak gunung dan agar tidak diketahui oleh pihak musuh, Pikram dan yang lain mengambil strategi orang kelilit utang alias bergerak di malam hari agar musuh tak menduga kedatangan mereka. Dengan melewati tebing-tebing yang cukup terjal bukan berarti membuat semangat mereka dangkal. Dan saat sudah sampai di tempat musuh di waktu matahari terbit, pasukan India langsung menyerang musuh dari segala sisi. Baku tembak terjadi di antara kedua kubu, lalu Pikram diam-diam menyelinap dari arah berlawanan dan berhasil masuk ke bunker musuh. Jual beli pukulan ala pria India terjadi yang mana Pikram mampu menghabisi seluruh pasukan di bunker seorang diri dengan gaya. Dan alhamdulillah mereka berhasil merebut kembali kawasan tersebut. Dan akibat kemenangan itu, Pikram mendapatkan kenaikan pangkat dari letnan menjadi mayor Pikram, dan malamnya ia diwawancarai mengenai hasil kemenangannya di televisi yang mana membuat keluarga Pikram di kampung merasa bangga, tak terkecuali Dek Dimple. That how can a Pakistani troop challenge? And that is the time they give us a challenge. Sebelum kembali, sebenarnya masih ada satu misi, yaitu merebut perbatasan PT 4875 yang merupakan puncak satu-satunya yang masih dikuasai Pakistan. Namun Jenderal Joshi mengatakan misi tersebut ditugaskan kepada pasukan yang lain aja. Pikram dan timnya sudah beristirahat saja di sana. Tetapi Pikram yang berjiwa patriot dan hobinya war asli bukan di android, memohon diikutkan ke dalam misi tersebut. Dan Jenderal Joshi pun mengizinkannya. You are going to point 475. Right, sir?
Singkat cerita, di tahun 7 Juli 99, pasukan yang dipimpin oleh Pikram tengah memberi semangat kepada timnya yang sebentar lagi akan berperang menghadapi musuh di PT 4875 dengan misi menghancurkan semua bunker milik Pakistan yang berada di sana. Lalu kemudian scene langsung berganti ke perperangan di mana pihak musuh meminta untuk menyerahkan Madhuri Dixit dengan imbalan mereka akan pergi dari situ. Namun Pikram mengatakan dia lagi sibuk syuting lalu langsung menembaki mereka. Perlahan tapi pasti pasukan India terus maju, lalu salah satu pasukan Pakistan melemparkan granat dan membuat Najib terluka, dan melihat hal itu, Pikram langsung membantu menyelamatkan Najib. Namun Najib menolak untuk dibawa ke markas dan tetap ingin berperang, yang mana Pikram pasti tak mengizinkan hal tersebut terjadi. Di saat semakin dekat pasukan India ke bunker, mereka lalu menembakkan bazooka dan membuat bunker tersebut hancur porak-poranda. Dirasa aman, mereka perlahan-lahan maju, namun ternyata pasukan Pakistan sengaja memancing mereka dan langsung menembak dengan membabi buta sehingga membuat korban berjatuhan. Ketika Pikram dan pasukan lain terpojok, Pikram dengan gagah berani maju sendiri sambil melemparkan granat ke bunker tersebut sehingga membuat bunker beserta isi-isi perut pasukan Pakistan meledak. Namun tak sampai situ, ternyata pasukan Pakistan bersembunyi di puncak dan menembaki mereka, di mana Pikram menyusun strategi dengan menyuruh rekannya membazoka bunker tersebut. Namun sebelum sempat membazoka, ia malah tertembak oleh salah seorang sniper milik Pakistan. Tidak diketahui di mana pasti, namun yang jelas itu cukup merepotkan mereka. Bukan Pikram namanya yang tak berani maju sendirian, di mana Pikram langsung menolong teman-temannya yang tertembak, namun sayang dirinya terkena tembakan yang dilakukan oleh si sniper tersebut. Dan walaupun sudah tertembak beberapa kali, Pikram tetap maju dan pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Sampai pada akhirnya, India berhasil menang melawan pasukan Pakistan dan Pikram gugur dalam pertempuran sebagai pahlawan. Acara pemakaman Pikram dilakukan secara kemiliteran dan kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi warga India, terutama keluarga Pikram dan Dek Dimple, dan berkat jasanya dalam membebaskan perbatasan India-Pakistan, ia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional dan film pun tamat. Di akhir film kita diperlihatkan sosok Shirsah alias Pikram yang asli saat sedang diwawancarai ketika berhasil membebaskan perbatasan India dan serta rekan-rekannya yang ikut dalam pertempuran. Dan menurut kabar, Dimple bahkan belum menikah sampai sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya Wan dan rekan-rekan manja pamit undur diri. Abang Grab makan mie ramen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.